Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Edisi Gogoleran yang kesekian kali. Orang menghayal, bermimpi ya. Karena kadang-kadang ide-ide itu lahir dari mimpi. Saya mencoba mengawali dari titik nol masuk ke Pangandaran. Titik nolnya saya ambil bukan dari perbatasan dengan Banjarsari, tapi diambil dari titik keluarnya akses dari jalan tol. Apakah di Kalipucang atau di mana saya juga nggak tahu ya, belum tahu. Yang tol Getaci itu, Gede Bage, Tasik, Cilacap ya. Itu dari sekarang mestinya sudah mulai dipikirkan. Rutinitas pada saat peak season, baik itu tahun baru ataupun lebaran, biasanya kan macet ya, macetnya total lah gitu kan. Apalagi nanti dengan akses jalan tol yang begitu lancar, nanti mungkin dari Bandung bisa 2 jam atau 3 jam, 3 jam lah mungkin ya, atau 2 jam ya. Itu kebayang nanti numpuknya tuh pas di keluar pintu tol, udah kayak macet total. Makanya dari sekarang udah mulai dipikirkan di rancangan tata ruang maupun di rancangan-rancangan proyek-proyek strategis. Jadi dipikirkan jalan lingkar ya. Apakah jalan lingkar atau mungkin jalan, ya sebaiknya sih jalan lingkar supaya akses ke Pangandaran itu masuknya lewat sini, keluarnya lewat mana gitu kan. Nah itu harus putaran itu harus mulai dipikirkan dari sekarang, jalan lingkar itu gitu kan. Karena kalau tidak ya terus akan menjadi rutinitas kemacetan. Besar sih memang investasinya. Mumpung aja nantinya, mumpung kita kan masih kena rada belum begitu padat sekali ya. Jadi untuk pembebasan masih agak relatif mudah lah gitu ya. Jadi dirancang dari sekarang supaya apa? Supaya ya kalau misalnya kita tidak mampu, ya pastilah kita kalau untuk proyek strategis besar gitu pasti kita tidak mampu. Tapi kalau kita punya ide cemerlang, ya kita bisa akses lewat bantuan keuangan provinsi, atau bantuan keuangan provinsi tidak mampu, mungkin bisa lewat dana DAK gitu, dana DAK fisik gitu kan. Atau kalau dana DAK fisik mungkin itu dianggap besar juga, ya bisa aja kita usulkan menjadi salah satu proyek strategis nasional dalam rangka mendukung Pangandaran menjadi wisata yang mendunia. Karena kalau tidak diantisipasi dari sekarang, itu bisa nanti jadi malah heboh nanti tuh, keluar tol macet total. Karena orang pasti akan lebih banyak nanti datang. Bagaimana orang dari Bandung pengen makan siang aja bisa, saya mau makan siang dulu ke Pangandaran, mau makan siput dulu ke Pangandaran. Kan bisa aja gitu kan. Nih jalan lingkar harus mulai dipikirkan lewat mana, apakah kita mau bangun dari Banjarsari yang lewat Cikayam atau mana gitu kan, dibuat jalan lingkar yang besar gitu kan, atau mungkin cari jalan jalur lain yang memang bisa, atau mungkin masuk dari yang Tasik itu kan, yang ke Curug Bilik sana ke Jayasari tembus ke Salopa, itu dibikin jalan besar akses kemana. Yang penting nanti keluar dari tol itu nanti bisa ada solusi lah gitu kan. Itu ya, satu diurut ke dari jalan, kemudian masuk ke Pangandaran. Jadi Pangandaran itu harus sudah mulai memikirkan proyek mercusuar ya, harus ada bangunan yang monumental. Bahkan saya membayangkan ada sebuah bangunan yang sangat tinggi ya, ya mungkin bisa 30 atau berapa lantai gitu kan. Jadi tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari bangunan yang dibangun oleh pemerintah. Hotel-hotel itu ya di sekitar Pananjung itu tidak boleh lebih tinggi. Supaya apa? Supaya bangunan itu yang paling tinggi. Dan di atasnya itu adalah area yang bisa melihat ke pantai timur dan pantai barat, bahkan ke kepala burungnya Pananjung itu gitu kan.
utuh kita melihat pantai kepala burung apa namanya Pananjung itu kelihatan dari situ. Titiknya sih bagus di situ di area parkir itu. Nah itu dibangun sangat besar, monumental. Ingat, kita mau menuju kelas dunia. Jadi jangan membuat bangunan yang asal jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dibongkar lagi. Itu apa-apaan gitu kan. Bikin yang monumental. Kayak di Jakarta kan ada Monas ya karena tinggi dia. Terus kayak kita ke Singapura. Orang ke Singapura semua kalau belum dipoto di dekat kepala singa itu kan nggak ada, belum nyampe itu ke Singapura gitu kan. Nah nanti juga orang kalau ke Pangandaran itu udah naik ke gedung tinggi itu, di atas itu bisa lihat sunset dan sunrise itu dari atas, viewnya ke sana semua kelihatan gitu kan. Coba, dan itu menjadi area publik gitu ya, jadi area publik. Kalau di Singapura kan yang bangunan yang yang kaki dua itu yang tinggi itu kan itu hotel mewah ya, hotel mewah, mungkin di situ ada tempat judi gitu kan. Kalau kita bukan, kita bikin area untuk spot yang bisa lihat sunset dan sunrise, bangunan yang tinggi di atasnya menjadi area publik yang indah. Wah itu udah pasti jadi tujuan wisata yang mendunia beneran gitu kan. Nah, dan di bawahnya ya bisa aja menjadi area parkir dengan bentuk bangunan, desain bangunan yang indah, yang bagus, tidak asal jadi. Ya, dan saya juga jangan pakai ya kontraktor-kontraktor lokal untuk yang skala besar seperti itu, tapi harus yang memang kelasnya kelas nasional atau internasional gitu kan. Uangnya dari mana? Ya kita mimpi kan. Kalau mimpi kan ya nggak apa-apa. Nanti ya kalau memang mungkin kita bisa lincah, bisa akses dan kita punya konsep yang baik, mungkin pemerintah pusat juga bisa memperhatikan. Karena wisata jangan hanya ke Bali, tapi bahkan saya selalu mengatakan bahwa Balinya Jawa, Pulau Jawa itu adalah Pangandaran, Balinya Pulau Jawa itu. Jadi kalau ada kata-kata orang, ya kalau belum sempat ke Bali ya ke Pangandaran, maka itu adalah seperti Bali. Nah, sekarang ini mumpung baru kita mulai. Satu ya, jadi area parkir dan di atasnya adalah spot yang area publik yang memadai, yang indah, gitu kan. Dibangun dengan baik. Terus berikutnya kita selain di dalamnya juga kan tadi bahwa ipal segala macam itu udah tidak boleh lagi ada yang ke laut. Itu kalau udah ke laut udah bubar itu semuanya, jadi wisatawan juga udah nggak mau, nanti gatal-gatal dia pulang. Nah itu dibuat secara terintegrasi. Apakah pipanisasi? Karena kan kalau digali mah ipal-ipalnya digali mah mungkin nggak cocok lah, karena memang baru digali mungkin langsung keluar air. Maka ada pipanisasi yang baik, yang itu juga berkelas nasional atau internasional. Kalau perlu studi bandingnya ke Singapura lah, kemana gitu kan, yang bagus-bagus. Intinya jangan ngebangun asal-asalan lah gitu kan ya, yang bangunnya yang benar-benar monumental. Nah, terus geser lagi ke barat. Ini area-area tanah-tanah yang di pinggir pantai itu coba diusulkan untuk dimohon kepada negara untuk jadi tanah Pemda. Dan sebaiknya jangan dulu dikapling-kapling kayak dimiliki oleh orang per orang atau dikuasai oleh per orang per orang. Itu nanti bayangkan nanti dari Pangandaran sampai ke Batu Hiu itu nanti mungkin bisa jadi kumuh lu nanti. Udah aja itu menjadi milik Pemda dan menjadi area yang kalau perlu area hijau dulu gitu kan. Nanti kalau memang Pemda punya program yang bagus lagi ya nanti baru dikembangkan gitu kan. Jadi jangan dibikin kotak-kotak, di milik siapa, itu susah nanti itu untuk menertibkannya. Pasti ada gejolak lagi. Jadi udah itu milik Pemda, dan kalaupun dia misalnya mau menggunakan ya hanya boleh seperti apa bangunannya atau digunakannya gitu kan. Karena harus dijaga keindahannya kan, orang perjalanan dari Pangandaran sampai Batu Hiu sampai ke Bojong Salawe sampai ke sana kan itu keindahan yang dicari, bukan kekumuhan gitu kan. Itu sepotong-sepotong ya, nanti banyak lagi nanti saya akan cerita terus saja gitu kan. Ya ini mah sugan we ngupingkeun gitu kan. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.